Hai siswa-siswi kelas 10 IPS semuanya. Bertemu lagi dengan Miss Uli dalam pembelajaran sosiologi. Minggu ini kita akan membahas lanjutan bab 4, yaitu rancangan penelitian sosial. Minggu lalu kita sudah memulai bab 4 dengan membahas dari materi penelitian sosial. Misalnya, bagaimana dengan judul, jenis-jenis penelitian, dan lain-lain. Sekarang kita akan memasuki rancangan penelitian sosial. Lalu, apakah yang dimaksud dengan rancangan penelitian sosial? Rancangan penelitian sosial adalah sebuah kegiatan mencatat perencanaan dari cara berpikir dan merancang strategi untuk menemukan sesuatu. Jadi, rancangan penelitian sosial adalah tahap awal sebelum dimulai penelitian. Syarat rancangan penelitian yang baik. Yang pertama, sistematis, yaitu unsur-unsur yang ada dalam rancangan penelitian harus tersusun dalam urutan logis. Yang kedua, konsisten, yaitu terdapat kesesuaian di antara unsur-unsur tersebut. Syarat yang ketiga yaitu operasional, yaitu dapat menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Fungsi rancangan penelitian. Yang pertama, sebagai sebuah cetak biru atau blueprint sehingga memberikan gambaran kepada peneliti tentang penelitian tersebut. Menetapkan batas-batas kegiatan dan memungkinkan peneliti menyalurkan perhatiannya pada hal-hal spesifik. Yang ketiga, memungkinkan peneliti mengantisipasi masalah-masalah yang sering muncul. Nah, selanjutnya kalian akan melihat adanya bagan rancangan penelitian. Dimulai dari topik, pemilihan topik, lalu penetapan judul, lalu menetapkan perumusan masalah, lalu kajian teori dan konsep, setelah itu metodologi penelitian yang digunakan, lalu teknik sampling yang akan digunakan, pengumpulan data yang digunakan, setelah data dikumpul, diadakan pengolahan data, dan menghasilkan sebuah laporan penelitian. Rancangan penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, rancangan disusun memiliki beberapa ciri tertentu. Yang pertama, masalah penelitian awalnya sangat umum. Penelitian tidak bertujuan menguji atau membuktikan, tidak mengenal adanya populasi dan sampel. Analisa data bersifat terbuka, tidak dibutuhkannya sebuah penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya kalian akan melihat bab 1, bab 2, bab 3 yaitu bagian dari rancangan penelitian kualitatif. Bab 1 itu memuat pendahuluan, bab 2 memuat kajian pustaka, bab 3 memuat metode penelitian, dan di akhir adanya daftar pustaka. Berikutnya kita akan uraikan satu persatu isi dari rancangan penelitian kualitatif. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang memuat dasar dan alasan mengenai pentingnya permasalahan yang akan diteliti untuk ditemukan solusinya. Latar belakang permasalahan berisi uraian penting mengenai apa yang menjadi topik permasalahan, sehingga perlu dicari upaya pemecahan masalahnya. Yang kedua, perumusan masalah. Dalam perumusan masalah, permasalahan yang diteliti harus jelas, sehingga mudah untuk mengetahui ruang lingkup masalah dan arah penelitian yang akan dilakukan. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian disebutkan secara tegas apa yang hendak dijawab atau dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus jelas dan tegas, yang dapat dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu tujuan secara keseluruhan yang ingin dicapai melalui penelitian. Tujuan khusus yaitu penjabaran atau penahapan dari tujuan umum tersebut.
Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian berisi uraian tentang kegunaan penelitian. Manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis yang dapat dimanfaatkan oleh industri, instansi pemerintah, bahkan ilmuwan lain dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta dapat bermanfaat untuk masyarakat. Berikutnya adalah definisi konsep. Konsep-konsep dalam penelitian harus bisa didefinisikan secara jelas sesuai dengan konteks penelitian. Karena konsep-konsep yang ada pada ilmu sosial masih bersifat abstrak dan seringkali memiliki makna yang berbeda-beda. Konsep yang telah didefinisikan secara jelas berfungsi untuk mendapatkan pemahaman tentang apa yang akan diteliti. Nah, berikutnya adalah kajian pustaka. Kajian pustaka meliputi identifikasi, penjelasan sumber, dan penguraian secara sistematis dari dokumen maupun bacaan yang mengandung informasi terkait dengan masalah penelitian. Kajian pustaka menguraikan hasil penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai masalah yang diteliti. Berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah yang harus digunakan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Secara umum, metode penelitian mengandung jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, apakah penelitiannya kualitatif atau kuantitatif, teknik pengumpulan data, dan analisis hasil. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka memuat perbendaharaan perpustakaan yang menjadi acuan dalam rancangan penelitian. Cara penulisannya disusun secara alfabetis, dimulai dari huruf yang awal, misalnya huruf A, lalu selanjutnya diikuti dengan huruf B, C, dan selanjutnya sampai Z. Demikian materi pembelajaran untuk pertemuan minggu kedua ini. Semoga apa yang sudah Miss Uli sampaikan bisa membantu kalian memahami pelajaran tentang rancangan penelitian sosial. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.